Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya, dalam bab persamaan diferensial biasa orde pertama derajat pertama. Nah, materi ketiga yaitu tentang persamaan homogen. Suatu persamaan homogen berderajat n jika fungsi f(x,y) dikatakan berderajat n jika f lambda x y lambda y sama dengan lambda pangkat n f x y. Nah, bentuk umumnya yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, jadi nanti ada fungsi yang berbentuk x, y, dx tambah x, y, dy, dan masing-masing juga punya koefisien ya. Kemudian setelah kita masukkan ke bentuk umum tersebut lambda, maka juga bisa kita rubah menjadi lambda pangkat n fx y. Nah, sekalian nanti lambda pangkat n itulah yang merupakan derajat dari persamaan homogen. Nah, setelah kita temukan suatu persamaan itu merupakan persamaan homogen, maka kita lakukan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, gunakan transformasi y sama dengan ux, dy sama dengan x du tambah udx, atau x sama dengan uy, dx sama dengan y du tambah udy. Kemudian, PD homogen akan tereduksi menjadi variabel-variabel terpisah. Nah, kalau sudah kita lihat bentuknya menjadi variabel-variabel terpisah, maka kita gunakan aturan dalam PD variabel-variabel terpisah. Nah, bagaimana semalam? Caranya itu kita cari dulu faktor integrasi, kemudian kalikan dengan fungsi persamaan, setelah itu integralkan ya. Nah, setelah hasilnya dapat, gantilah U menjadi Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX, dan U sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan UY, untuk mengubah kembali ke variabel semula, karena tadi kan sudah kita rubah menjadi ada variabel U-nya. Contoh, X tambah 2Y dx tambah 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Nah, masing-masing variabel kita masukkan lambda ya, menjadi lambda x tambah 2 lambda y dx tambah 2 lambda x tambah 3 lambda y dy sama dengan 0. Nah, jadi setiap suku atau setiap koefisien, setiap variabel itu lambdanya 1 ya, maka kita keluarkan lambdanya menjadi lambda dikalikan dengan x tambah 2y dx tambah lambda dikalikan dengan 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Nah, terlihat bahwa lambda itu pangkatnya 1 ya, maka itu merupakan fungsi homogen berderajat 1. Setelah kita mendapatkan bahwa itu merupakan persamaan homogen, maka kita transformasi, pilih tadi salah satu. Nah, yang ibu ambil di sini yaitu transformasi y sama dengan ux dan dy sama dengan udx tambah xdu. Nah, kita kalikan atau kita substitusikan ke persamaan tadi, x tambah 2y dx ditambahkan dengan 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Maka merubah menjadi x ditambah ux dx tambah 2x tambah 3ux dikalikan dengan udx tambah xdu sama dengan 0. Nah, ini sudah ibu kelompok-kelompokkan ya. Kalau tadi sebelum kesini itu masih menjadi x dx ditambah 2x dx ditambah 2x dikalikan dengan 2 udx tambah xdu ya, 3ux dikalikan dengan udx tambah xdu sama dengan 0. Nah, jadi sudah ibu sederhanakan. Maka setelah seperti ini kita kumpulkan yang sama-sama dx, yaitu x dx ditambah 2x dx ditambah 2ux, karena sudah dikalikan itu perkalian aljabar ya, yang suku kedua, jadi 2ux dx ditambah 3u kuadrat x dx. Nah, kemudian
yang hanya du yaitu 2x kuadrat ditambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua ini diperoleh dari perkalian aljabar yang persamaan di atasnya ya. Nah, setelah itu ketika ada variabel yang sama bisa kita keluarkan menggunakan distribusi ya. Jadi x dikalikan dengan 1 tambah 4u. Kenapa 4u? Karena tadi 2x tambah 2x kan 4ux ya. Jadi 4u tambah 3u kuadrat dx. Kemudian yang suku berikutnya itu sama-sama ada variabel x kuadrat, maka kita keluarkan lagi x kuadrat dikalikan dengan 2 tambah 3u du sama dengan 0. Nah, setelah kita lihat bahwa itu merupakan reduksi ke variabel terpisah ya, jadi kita cari faktor integrasi, yaitu 1 per x kuadrat dikalikan dengan 1 tambah 4u ditambah 2u kuadrat. Ingat bahwa faktor integrasi itu adalah faktor yang akan kita kalikan dengan persamaan variabel PD variabel terpisah untuk menghilangkan variabel yang tidak merupakan komponen dari turunannya ya. Kayak dx itu kan yang u nya berarti harus kita hilangkan, kemudian du yang x nya juga harus kita hilangkan. Nah, kita kalikan yaitu 1 per x kuadrat 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1 dikalikan dengan x kali 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat dx tambah x kuadrat dikalikan dengan 2 tambah 3u du, maka menjadi 1 per x dx ditambah 2 tambah 3u per 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1 du sama dengan 0. Nah, setelah selesai maka kita integralkan, yaitu dia sudah menjadi variabel terpisah ya. Kalau tadi masih reduksi, ini sudah variabel terpisah, berarti langsung kita integralkan. Integral per x dx tambah integral 2 tambah 3u per 3u kuadrat tambah 4u tambah 1 du sama dengan 0. Nah, integral per x kan ln x. Kemudian integral dari 2 tambah 3u per 3u kuadrat tambah 4u tambah 1. Nah, itu bisa kita pemisalan. Kita misalkan u-nya adalah 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1. Maka ketika u diturunkan terhadap x yang jadi 6u tambah 2 ya. Nah, karena lihat yang di atas itu hanya 2 tambah 3u, maka kita harus kali setengah agar sama du-nya. Maka menjadi setengah integral du per u atau menjadi setengah ln u. Jadi kemudian ganti lagi u-nya menjadi persamaan semula, menjadi setengah ln 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1 sama dengan k. Nah, kalau di sini dia langsung menjadi setengah integral d 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1 per 3u kuadrat ditambah 4u tambah 1. Nah, jadilah ln koefisiennya agar hilang kita kalikan dengan 2 ya, menjadi 2, ini harusnya 2 ya, 2 ln x kuadrat ditambah ln 3u kuadrat tambah 4u tambah 1 sama dengan ln c. Nah, ingat kalau ln a tambah ln b sama dengan ln c, yaitu a kali b sama dengan c ya, menjadi x kuadrat dikalikan dengan 3u kuadrat tambah 4u tambah 1 sama dengan c. Kemudian kita kembalikan ke u sama dengan y per x, yaitu x kuadrat ditambah 3y kuadrat per x kuadrat, karena tadi di situ u kuadrat kan, ditambah 4y per x tambah 1 sama dengan c. Kemudian kita kalikan menjadi 3y kuadrat x 3y kuadrat ditambah 4yx ditambah x kuadrat sama dengan c. Itu bukan 3y kuadrat tambah x kuadrat ya, tapi 3y kuadrat ditambah 4y x ditambah x kuadrat sama dengan c. Baik, untuk soal kedua yaitu y kuadrat kurang x kuadrat dx tanpa x y dy sama dengan 0. Jadi lambda kuadrat y kuadrat ya, karena variabel y itu kan pangkat 2, maka lambdanya juga lambda kuadrat kurang lambda kuadrat x kuadrat dx tambah
Nah, itu kenapa lambda kuadrat untuk XY? Nah, kalau perkalian kan berarti kita jumlahkan ya. X-nya 1, Y-nya 1, jadi 2. Maka jadi lambda kuadrat XY dy sama dengan 0. Nah, maka Y jadi homogen berderajat 2. Nah, setelah itu Ibu pilih transformasi Y sama dengan UX, DY sama dengan U, DX tambah X, DU. Nah, silakan difahami ini langkah penyelesaiannya dari yang Ibu bagikan ini. Caranya sama dengan contoh soal pertama. Baiklah, sekian untuk penjelasan Ibu. Jika ada yang belum paham, boleh ya bertanya di kolom komentar atau di Japri atau di grup WA. Demikian, insya Allah kita tambah materi lagi pertemuan berikutnya ya. Thank you for watching. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.